Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi ya. Hari ini kita akan ngomongin ya tentang beberapa challenge yang agak-agak viral di Facebook, ya kan? Tapi kita bahas sambil unboxing, unboxing bubur Manado delivery karena kita lapar, terus nggak boleh keluar rumah daripada dipukul sama polisi India, ya kan? Makanya bubur Manado. Nah, kita coba nih bubur Manado yang ada di calon tetangga ibu kota. Nah, delivery. Berapa harganya mah? 19.000. 15.000 satu cup nih, 15.000. Wah, mantap. Kita kasih jeruk dulu ya sebelum kita bahas. Jeruk, sambalnya sambal part 1 kita habiskan, kita aduk dulu. Wah, ini sambalnya nih, sambal bes, mantap. Kita aduk cuy. Bubur Manado. Ada suara anak kecil ya, maklum kita hidup bertetangga dan bersosial. Wah, ini dia bubur Manado. Kita coba dulu ya, siapa tahu kurang pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata kurang pedas. Kita tambah lagi ya, tambah dua. Kita tambah lagi sambalnya. Jadi bubur Manado level, nggak tahu sudah level berapa ini. Buat teman-teman yang mau pesan nanti saya kasih di deskripsi ya. Tapi khusus di Kabupaten Pasir ya, bubur Manado Kabupaten Pasir. Kita tambah telur ya. Telur ini sempat viral ya, jadi obat corona. Jadi makannya harus jam 12 malam. Gak tahu juga ini jadi obat corona enggak ini. Habis telur, ikan asin, berlauk ini. Kita aduk dulu. Oke, sekarang bubur Manadonya sudah siap, ikan asinnya sudah siap. Sekarang kita bahas tentang challenge ya. Challenge di Facebook itu beberapa hari terakhir itu yang agak viral. Pertama, tentang hasil analisa umur. Ini saya tidak kasih tahu akunnya ya, tidak boleh. Saya kasih tahu aja. Hasil analisa umur itu di sini menunjukkan umur wajah, umur senyuman, umur rambut, umur badan, kemudian penampilan ya. Penampilannya itu keimutannya berapa persen, keseksiannya berapa persen, keunikannya berapa persen ya. Ini satu akun ya, saya tidak sebut namanya. Saya tidak tahu umurnya ini berapa ya, tapi kalau di sini analisa umurnya itu 22 tahun ya, 22 tahun. Dideteksi umur wajah. Umur wajah di situ sebentar ya, kita coba dulu ya. Kita coba dulu bubur Manadonya nih. Jadi ngiler juga lama-lama. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini luar biasa ini. Ikan asin luar biasa. Kita kembali ke handphone. Umurnya 22 tahun, tapi umur wajahnya 23 tahun. Umur senyuman 25 tahun. Umur rambutnya 19 tahun. Umur rambutnya 18 tahun. Padahal aneh. Fotonya pakai jilbab, tapi ada umur rambutnya.
Kemudian umur badan 22 tahun. Heran juga ya. Umur badan sama umur wajah beda. Kemudian ada penampilan yang menarik. Penampilan menarik 110%. Luar biasa ya. Keimutan 225%. Keseksian 674%. Wah, enggak juga kalau saya rasa ini ya. Enggak seksi juga. Kemudian keunikan, apa yang unik ya? Foto biasa. Cuman ini banyak diikutin ya. Diikutin challenge-nya itu oleh beberapa pengguna Facebook ya. Mantap ya. Yang pertama, challenge analisa umur. Sebenarnya manfaatnya apa sih ya? Sebenarnya suka-suka aja sih. Hiburan ya. Hiburan. Nah cuman nanti akan saya jelaskan kesimpulannya dari 3 challenge. Yang kedua, challenge yang kedua, kalau Anda buka Facebook, mungkin akhir-akhir ini ada orang yang posting screenshotan kalkulator didampingin dengan fotonya dia, ya kan? 2020 dikurangin tahun lahir. Misalkan nih, kayak saya saya 2020 dikurangin 2020 dikurangin 1993 sama dengan 27 ya. Sama dengan 27. Nah, ini apa namanya, saya upload dengan didampingin sama foto saya ya. Jadi di situ banyak captionnya yang saya temukan di Facebook itu ya. Jadi ada yang captionnya itu sudah umur segini, kira-kira sudah pantas belum ya untuk menikah. Umurnya berapa? 18 tahun. Kemudian ada juga yang posting umurnya 28 tahun ya. Captionnya apa? Alhamdulillah bini baru 1. Berarti dia mau ada kemungkinan mau nambah bini. Ya nggak apa-apa, silakan aja ya. Kemudian ada juga yang baru umur 15 tahun. Cocok nggak ya kalau saya punya pacar lagi? Nah, itu captionnya. Sebenarnya, ntar ya, ikan nasinya enak betul. Sorry. Sebenarnya mau umur berapapun boleh-boleh aja sih upload begitu ya. Mau foto sambil dengan umur ya. Mungkin dia mau ngasih lihat ya, ketika umurnya sekian tuh sesuai nggak mukanya sama umurnya gitu. Kalau mukanya ketuaan tapi umurnya masih muda ya, mungkin dia harus nyobain umur Manado. Lazit, enak, umur Manado. Besok ya kita apa namanya review kapurung khas Palopo. Nah, nanti kita pesan ya. Yang ketiga, challenge yang ketiga ini agak unik nih, agak unik, lumayan unik lah saya bilang. Dia posting challenge ya tentang the memories atau masa lalu. Di akhirnya itu dia di akhir caption itu dia sandingkan dengan foto bersama istri. Nah, ini yang agak unik. Ini untuk yang sudah berkeluarga aja kalau challenge yang ini. Kalau belum berkeluarga jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Karena tidak mungkin berhasil. Nah, di sini foto disandingkan dengan caption pertama nih, saya bacakan ya. Dia menulis tentang pertama kali kenal dengan pasangannya sampai dengan diceritain tuh siapa yang paling jahil, tingkat persentasenya.
seberapa jahil pasangannya itu. Nah, nanti di akhir tuh ditulis share cerita Anda lalu bagikan foto Anda dengan pasangan Anda. Ini jelas pertama, challenge ini khusus buat yang punya pasangan ya. Jadi yang belum punya pasangan jangan coba-coba lah. Oke. Biar enggak terlalu tegang, kita makan dulu ya. Ini saking banyaknya sambalnya, bubur Manadonya berubah jadi merah. Tapi belum pedas juga ya, saya rasa. Masih biasa aja. Kita lanjut. Dalam challenge ini yang saya bacakan ya. Pertama kali kenal 18 Juli tahun 2003. Tahun 2001. Nah, pertama kali ketemu di salah satu di mall, ya kan. Pertama kali kencan nih. Pertama tadi dia bulan Juli, kemudian pertama kali kencan Juli, April dia kencan. Dari Juli, April ya, lumayan lama juga dia baru kencan. Kencannya di bioskop. Di bioskop. Pertama kenal tadi tahun 2003. Kemudian pertama kali kencan itu 2011. Lama juga ya. Kemudian berapa lama kenalnya? Di sini sekitar 9 tahunan. Lama juga kenalnya ini. Berarti dia mungkin ta'aruf dulu ya, Berapa lama pacaran? 85 hari. 85 hari aja pacarannya. 85 hari, 2 bulan, sekitar 3 bulanan lah. 3 bulanan. Karena nasinya enak ya. Kemudian dia lanjut di sini menceritakan tentang berapa lama kenal, berapa lama pacaran, berapa lama menikah. Ada yang sudah 10 tahun, ada yang 9 tahun, ada yang 5 tahun. Kalau saya baru berapa tahun ya? 1 tahun. Berjalan 2 tahun. Baru berjalan 2 tahun. Doakan aja ya supaya dapat keturunan. Kemudian di sini juga ditulis di challenge itu, siapa yang paling ramah, siapa yang paling cemburuan. Nah, ini dia bilang kalau pasangannya yang paling cemburu, kalau pasangannya yang paling dewasa, dan dia mengklaim dia sendiri yang paling romantis. Kemudian siapa yang paling sabar? Nggak ada yang paling sabar. Nah, di sini tulis. Kalau nggak ada yang sabar gimana ya? Harusnya kan kalau dalam berpasangan harus sabar ya. Sabar. Cuman di sini kok nggak ada yang ditulis yang paling bersyukur yang mana itu loh. Nggak ada. Adanya egois, paling sabar, paling gombal, paling cuek, paling mengalah, paling diam, paling cerewet, paling boros, paling jahil. Ya, ini menceritakan sedikit tentang kepribadian pasangan sih sebenarnya ya, di challenge yang ketiga ini. Nah, dari ketiga challenge tadi, itu kira-kira mana yang paling bermanfaat ya? Saya rasa tergantung orangnya sendiri ya, yang pasang challenge ini ya. Dia suka-suka dia mau pasang, itu hak-haknya dia, itu sudah pasti. Nah, kemudian masalah mau berapapun umur kita mau berapapun usia kita, misalkan nih kita ambil dari challenge yang menyandingkan umur kita dengan foto kita. Misalkan umur kita sekitar sudah menginjak 30 tahun misalkan. 30 tahun, kemudian kita pasang lagi challenge tentang analisa usia tadi, wajahnya, ternyata usia 30 tahun tapi wajah masih 25 tahun ya. Kemudian rambut masih 18 tahun, kemudian kita sandingkan juga dengan berapa lama sudah kita menikah tadi ya. Sebenarnya pertanyaannya gini bos, enggak apa-apa sih ya, challenge seperti ini ya untuk asik-asikan aja, untuk agar kita tetap betah untuk stay home ya, tetap di rumah ya kan. Jangankan update status ya, kita mau pesan makan ke siapa aja boleh. Artinya status seperti ini ya bisa jadikan motivasi, bisa kita jadikan sebagai
apa namanya ya, inspirasi juga bisa. Cuman pertanyaannya gini, ketika umur 30 tahun ya, sudah berapa, dalam kurun waktu 30 tahun itu berapa tahun hidup kita yang berguna bagi diri kita sendiri? Itu yang pertama pertanyaannya. Dan yang bisa jawab itu ya teman-teman sendiri yang pasang challenge tersebut ya. Kemudian yang kedua, di dalam kurun 30 tahun tadi, diri kita ini berguna untuk orang lain itu selama beberapa tahun. Sudah berapa tahun gitu loh. Sudah berapa tahun dalam 30 tahun. Apakah 30 tahun semuanya tidak berguna bagi orang lain? Atau mungkin 10 tahun, 13 tahun mungkin berguna bagi orang lain. Kemudian yang challenge khusus untuk yang berpasangan. Misalkan Anda sudah menikah 9 tahun atau 10 tahun. Dari sejak awal Anda menikah, kira-kira apakah di dalam kurun waktu 9-10 tahun Anda menikah itu sudah sampai kepada tingkatan sakinah mawaddah warahmah? Apakah pasangan kita sudah merasakan kebahagiaan, kesenangan hidup bersama kita? Atau justru kita ini menjadi beban pasangan kita? Nah, begitu. Jadi boleh kita challenge dan sebagainya, tapi tetap kita introspeksi juga. Mungkin challenge ini ya kita jadikan waktu ya, oh ternyata saya ini sudah lama tidak romantis dengan pasangan saya gitu loh. Ini tuh khususnya yang punya pasangan aja lah, yang jomblo mohon maaf ya, ini tidak boleh dulu. Seperti itu. Nah, maksud saya kalau kita memikirkan juga itu tidak sebatas challenge seperti ini ya, tidak hanya sebatas challenge, kita juga bisa gitu loh, bisa memikirkan oh kedepannya kita harus seperti ini dengan pasangan kita. Kemudian tadi yang posting umur ya, posting umur misalkan umur 17 tahun. Nah itu kita semuanya, dari semua challenge tadi, kita di ketiga challenge itu kan tidak ada yang mengatakan kalau kita hidup hanya sampai dengan umur sekian. Nah, sekarang kita tidak ada yang tahu loh ya, tidak ada yang tahu kalau ternyata inama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun, kayak ustaz aja. Kalau Allah sudah bilang cabut nyawanya ya cabut gitu loh. Diperintahkan malaikat maut mengambil nyawa ya diambil. Biarpun sekarang ini mungkin sambil makan bubur Manado. Nah, artinya selama usia kita di dunia ini sudah belum kita bermanfaat bagi diri kita, bagi orang lain, bagi pasangan-pasangan kita. Dan yang paling penting nih, selama kita hidup, kira-kira pernah tidak kita menyusahkan orang tua kita? Iya kan? Baik orang tua kita yang sudah meninggal maupun orang tua kita yang masih hidup gitu. Nah, artinya dari ketiga challenge itu boleh lah ya, berapapun umurnya diposting, apapun kondisinya, kapan waktu ketemu pasangan, berapapun umurmu sekarang, dalam umurmu itu targetmu apa dan lain sebagainya, boleh. Itu sangat memotivasi sebenarnya. Cuman ya harus dilihat kita ya hidup di dunia dalam beberapa tahun terakhir ini sudah melakukan kebaikan apa untuk orang lain yang berdampak kepada diri kita sendiri. Ya karena kehidupan di akhirat itu kan mencari kebutuhannya itu ya ketika hidup di dunia. Sambil beribadah, sambil sedekah, itu luar biasa. Nah, yang paling penting gini, di dalam kondisi umur kita itu, kita sudah bersyukur atau belum? Sudah bersyukur atau belum? Berapa nikmat yang sudah kita syukuri? Berapa nikmat yang kita syukuri? Ngomong-ngomong enak juga nih bubur Manadonya. Ngomong-ngomong, berapa nikmat yang sudah kita syukuri? Ya, yang sudah kita syukuri berapa nikmat? Soalnya gini coy, satu nikmat yang kita syukuri, maka Allah akan melipat gandakan kenikmatan yang kita syukuri itu. Ya, hari ini misalkan satu kenikmatan ya yang pedas sampai hidung. Satu kenikmatan yang mungkin belum sempat kita syukuri ya. Contoh, Allah masih memberikan kita kesehatan,
dari penyebaran virus COVID-19. Ya, alhamdulillah. Kita harus bersyukur. Dan bersyukur bisa dalam beberapa bentuk ya. Bisa dua bentuk kalau menurut saya. Dengan lisan, kemudian bersyukur dalam bentuk tindakan ya. Kita bersyukur Allah sudah ngasih kesehatan, kemudian kita lakukan sebuah tindakan ya, ibadah, sedekah dan lain sebagainya. Kita harus bersyukur. Dengan beberapa challenge tadi itu ya harus kita syukuri gitu loh. Sampai kita sehat bisa bikin challenge seperti itu ya harus dan patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah ya, pokoknya satu kenikmatan disyukuri. Saya kasih contoh gini. Punya kita satu kebun misalkan. Disyukuri, Allah akan menambahkan satu kenikmatan dengan kebun yang lain. Ya kan? Bersyukur kita punya satu kendaraan. Kita syukuri, maka Allah akan memberikan peluang untuk mendapatkan kendaraan satu lagi. Bersyukur kita punya satu rumah, maka Allah akan memberikan peluang satu rumah lagi gitu. Bersyukur kita punya satu istri, maka kita syukuri bisa jadi ya saya tidak berani ngomong nih ada istri saya. Ya intinya satu kenikmatan kita syukuri, satu kenikmatan yang kita syukuri, maka Allah akan menambah seperti itu. Mau berapapun umur kita sekarang ya, yang paling penting adalah sudah sampai umur berapapun kita sudah sedekah dalam misalkan 60 tahun. Apakah hanya 20 tahun, apakah hanya 10 tahun yang bermanfaat bagi orang lain ya. Ada cerita yang dikisahkan oleh almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Ada pengusaha sukses. Pengusaha sukses tuh dia sudah sekitar 60-an, 50-an lah umurnya. Dia mengatakan, saya baru hidup sekitar 10-15 tahun aja. Ternyata apa maksudnya? Dari umurnya sudah 50-60 tahun itu, ternyata yang berguna bagi orang lain hanya 15 tahun loh. Dan kita tidak tahu yang 15 tahun itu yang diterima Allah, yang bernilai ibadah dan memberatkan amal kita nanti ketika di hari pertimbangan berapa tahun ya gitu loh. Karena sekecil apapun perbuatan itu pasti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekecil kulit ikan asin ini. Jadi begitu ya. Challenge di Facebook bagus ya, tergantung orang yang melihat, tergantung orang yang melakukan. Tapi kita lihat dulu, kita upload umur kita sekian dan sekian, kira-kira sedekah kita sudah belum ya. Karena di Indonesia ya, apalagi di tempat kita sangat banyak sekali ya orang-orang yang membutuhkan gitu loh. Sementara banyak juga orang-orang yang kaya tapi cuek-cuek aja gitu loh. Nah, itu kadang-kadang ya kasihan juga gitu loh. Kalau kita bisa bantu ya kenapa enggak kan gitu. Oke. Yang terakhir sebelum saya habiskan ini anunya, bubur Manado yang nikmat luar biasa sekali. Kebetulan saya di Kabupaten Pasir ya, di tetangga calon ibu kota Penajam Pasir Utara. Kondisi hari ini sangat memprihatinkan ya. Baru-baru ini sudah rilis konversi pers dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pasir. Ternyata di Kabupaten Pasir 2 orang yang positif. Dan kita semoga berdoa aja ya, berdoa semoga cukup sampai di 2 orang itu aja, tidak ada lagi yang positif di di Kabupaten Pasir ya, untuk COVID-nya maksudnya ya. Kalau yang lain tuh mah terserah aja. Semoga aja bisa lekas membaik ya. Dan juga kalau bisa bantuan-bantuan cepat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini saran saya sama Pak Pemerintah nih, sama Pak Bupati Kabupaten Pasir. Ya kita mau sih ya teman-teman itu palek-palek pentol yang jualan-jualan itu ya mereka siapa sih yang nggak mau ikutan pemerintah tuh tetap di rumah gitu loh. Cuman yang dilemanya mereka di rumah ya
besok mau makan apa kalau hari ini tidak jualan, kan gitu ya. Ya kita tidak punya jawaban kecuali orang yang berwenang seperti Pak Bupati kan begitu. Nah, maka sembakonya kalau bisa cepat Pak disalurkan Pak, supaya teman-teman ini ya bisa agak ringan lah beban mereka seperti itu. Nah, karena sampai hari ini per tanggal 20 ya mungkin hanya beberapa aja yang baru menerima bantuan itu dari desa mungkin ya, saya belum tahu juga karena kayaknya belum ada deh yang mendapatkan bantuan gitu. Artinya pemerintah minta kita tetap di rumah, kita menjaga dan mengupayakan semaksimal mungkin pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Tapi ya ibarat gini loh ya, kita mau diam di rumah ya, kalau nggak kerja nggak bergaji ya mau makan apa gitu loh. Bahkan untuk delivery makan tuh susah. Bahkan teman-teman kurir kasihan ya, teman-teman kurir, teman-teman yang memang hidupnya di dapat tambahannya di online ini kan, mereka harus keluar ya, kurir-kurir itu maka harus ada perhatian seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Pesannya yang pertama, kita selalu pesan ya, kalau bisa pesan yang delivery seperti ini sekali dua kali lah sehari, hitung-hitung bantu teman-teman yang yang usaha juga ya, kita bantu juga. Kemudian yang kedua, berapapun umur kita, pertama kita harus syukuri ya, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, semoga kita semua panjang umur. Kemudian yang kedua, kita untuk memperkuat hubungan sesama kita ya, kita harus kuatkan sedekah ya. Adapun yang saudara-saudara kita yang positif, mereka bukan orang yang harus kita jauhi, tapi mereka yang harus kita doakan, harus kita bantu, kita support ya, kita support karena mereka sama saudara kita, sesama manusia seperti itu. Maka harus kita keluarkan kemanusiaan kita. Jangan sampai rasa kemanusiaan itu kita mati ya, dalam keadaan hidup, dalam keadaan mati saja mereka kita tidak menghargai, apalagi keadaan hidup ya, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu ya, jangan lupa bersyukur hari ini, semoga kita semuanya terhindar dari penyebaran COVID-19, selalu sehat, selalu diberikan limpahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan kemurahan rezeki. Insya Allah bagi orang-orang yang bersyukur dan menjalankan ibadahnya, Allah akan mendatangkan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Silakan Anda bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Anda mau usul untuk pemerintah kira-kira solusi terbaik untuk kita dalam menghadapi COVID-19 ini apa usulannya ya, untuk pemerintah supaya rakyat ini tetap sejahtera. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habiskan dulu.